Oke, selamat pagi teman-teman. Hari ini kita akan masuk pada bab 2, yaitu tentang panggilan dan perutusan murid Yesus. Sebelum itu, marilah kita siapkan hati untuk berdoa. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Pertama-tama kita akan lihat tentang poin A, yaitu panggilan murid Yesus. Dengan tujuan pembelajaran yaitu, peserta didik mampu memahami makna panggilan dan perutusan Yesus Kristus pada muridnya untuk mewartakan kerajaan Allah sehingga dapat ikut ambil bagian mewujudkan kerajaan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman, Yesus memanggil 12 orang untuk dipilih menjadi muridnya. Mereka dipanggil oleh Yesus untuk menjadi partnernya dalam mewartakan kabar sukacita kerajaan Allah. Yesus juga memanggil murid-muridnya melalui berbagai cara. Di lain pihak, ada juga beragam reaksi yang diterima oleh Yesus saat memanggil murid-muridnya. Kisah panggilan tersebut dapat menjadi bahan refleksi bagi kita untuk melihat tanggapan seseorang ketika menerima panggilan dari Yesus. Teman-teman, ada sebagian yang menanggapi secara langsung tanpa berbelit-belit dan meninggalkan segala-galanya. Mereka bersedia untuk meninggalkan pekerjaan, keluarga, dan juga tanpa berpikir panjang untuk langsung mengikuti Yesus. Hal ini bisa kita lihat dalam panggilan murid-murid yang pertama. Ada pula yang bereaksi lain, ada yang mau mengikuti Yesus namun dengan mengemukakan berbagai syarat, seperti menyelesaikan dan mengurus hidupnya terlebih dahulu. Orang seperti ini tidak berkenan kepada Yesus, dan bahkan ada juga yang menolak karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang diinginkan oleh Yesus. Teman-teman, Yesus memanggil para murid untuk turut ambil bagian dalam tugas perutusannya. Oleh karena itu, sikap yang dituntut adalah datang kepada Yesus, melihat dengan akal budinya, memahami siapa Yesus dan apa itu maksud dari panggilannya. Adapun syarat-syarat untuk dapat mengikuti Yesus adalah menyangkal diri atau tidak mendahulukan kepentingan sendiri, tetapi mendahulukan kepentingan orang lain atau bersama. Yang kedua, memanggul salibnya dan mengikuti Yesus. Dalam memilih murid-muridnya, Yesus tidak pernah membeda-bedakan latar belakang orang. Dia memanggil dari beragam profesi dan status. Orang kaya dan mapan kehidupannya bukan para pejabat atau penguasa, melainkan para nelayan, orang yang hidupnya sederhana, bahkan cenderung berkekurangan, dan juga bahkan orang-orang yang dianggap berdosa. Teman-teman, peristiwa Yesus memanggil muridnya tetap berlangsung hingga sekarang. Yesus ingin memanggil semua orang untuk menjadi muridnya. Kita pun demikian, dipanggil untuk menjadi muridnya, untuk menjalani tugas sebagai partner Yesus dalam mewartakan kabar sukacita kerajaan Allah. Dalam Injil Lukas pasal 9 ayat 57-62, ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seseorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikuti engkau, Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah." Yesus memanggil orang untuk turut ambil bagian dalam tugas perutusannya, yaitu mewartakan kabar keselamatan kerajaan Allah. Sikap yang dituntut dari para murid adalah datang kepada Yesus, melihat dan memahami siapakah Yesus, apa maksud panggilannya, dan tinggal bersama-sama dengan Yesus supaya dapat menjalin hubungan pribadi secara lebih mendalam dengan Yesus. Teman-teman,
Kisah panggilan pada murid-muridnya selalu diawali dari Yesus. Dia yang selalu mengambil inisiatif pertama. Reaksi para murid yang dipanggil Yesus juga beragam macam. Ada yang menanggapi Yesus secara spontan, tidak ada sedikit pun keraguan dalam menanggapi panggilan Yesus. Ada pula murid yang masih ragu dan ingin menyelesaikan terlebih dahulu urusan duniawinya. Orang seperti ini tidak berkenan kepada Yesus. Sampai saat ini pun, Yesus masih memanggil banyak orang untuk menjadi muridnya atau partnernya dalam mewartakan sukacita kerajaan Allah. Berikutnya kita masuk pada poin B, yaitu tugas perutusan murid Yesus. Dengan tujuan pembelajaran, peserta didik mampu memahami tugas perutusan sebagai murid Kristus, sehingga terdorong untuk mengembangkan dan mewujudkan tugas perutusan dalam kehidupan sehari-hari. Yesus juga memanggil murid-muridnya untuk menjadi partner sehingga mereka turut serta dalam melaksanakan karya pewartaan Yesus tentang hadirnya kerajaan Allah. Teman-teman, melalui sakramen pembaptisan, kita pun juga diangkat sebagai murid Yesus. Oleh karena itu, kita juga mendapatkan tugas perutusan sebagai murid Yesus, yaitu turut serta mewartakan kabar gembira tentang kerajaan Allah. Kerajaan Allah berarti kedamaian, kerukunan, persaudaraan, keadilan, dan cinta kasih di dunia ini, dimanapun kita berada. Adapun beberapa petunjuk yang disampaikan oleh Yesus kepada para murid-muridnya dalam melaksanakan tugas perutusan itu, antara yang pertama, tidak boleh memilih-memilih tempat dan kepada siapa mereka mewartakan kerajaan Allah. Yang kedua, tidak membawa bekal atau harta. Yang ketiga, mengucapkan salam damai di rumah-rumah orang yang akan dimasuki. Yang keempat, menyembuhkan orang-orang sakit yang dijumpai. Dan yang kelima, memperingatkan orang-orang yang menolak mereka. Makna panggilan sebagai murid Yesus. Yang pertama, kita dipanggil untuk mengambil bagian dalam tugas perutusan Yesus untuk mewartakan datangnya kerajaan Allah dengan kata dan juga perbuatan. Yang kedua, mewartakan kerajaan Allah berarti mengupayakan terciptanya kedamaian, kerukunan, persaudaraan, keadilan, cinta kasih dimanapun kita berada. Yang ketiga, dalam melaksanakan tugas perutusan, kita juga harus sadar akan tantangan dan hambatan yang akan kita jumpai. Namun, karena Tuhan selalu menyertai, maka kita tidak perlu takut untuk hal ini. Dalam Injil Matius pasal 28 ayat 16-20, dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertaimu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Teman-teman, dalam Injil Matius pasal 28 ayat 16-20 yang sudah kita baca tadi, dinyatakan dengan jelas bahwa para murid Yesus diberi mandat atau tugas perutusan dengan tujuan yang pertama, pergi ke seluruh dunia. Yang kedua, menjadikan semua bangsa sebagai murid Yesus. Yang ketiga, membaptis mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan yang terakhir, mengajar mereka melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan atau diajarkan oleh Yesus sendiri. Yesus memberikan jaminan kepada kita itu seperti tertuang dalam Matius pasal 28 ayat 20, yaitu janji Yesus untuk setia menyertai kita sampai akhir zaman. Sebagai murid Yesus, kita pun mendapatkan tugas perutusan itu, yang dapat kita wujudkan dalam berbagai aktivitas. Misalnya, yang pertama, aktif di lingkungan atau paroki, seperti menjadi misdinar atau putra-putri altar, anggota KOR, dirijen, lektor, pemazmur, dan lain-lain. Adapun yang kedua, aktif mengikuti pendalaman kitab suci dalam bulan kitab suci nasional yang bertepatan pada bulan September. Dan yang ketiga, aktif mengikuti pendalaman iman pada masa Advent dan masa Prapaskah. Yang berikutnya, menjadi pendamping sekolah minggu atau bina iman di gereja, lalu terlibat dalam karya pelayanan sosial seperti mengunjungi panti asuhan atau panti ureda, seperti mengumpulkan dana atau barang untuk membantu orang-orang yang kurang beruntung, mengunjungi teman yang sakit, membimbing teman yang kurang mampu dalam memahami materi pelajaran, dan juga masih banyak lagi.
Dan selanjutnya yaitu berani menolak dengan tegas